Kembali lagi di segmen IPO Watch bersama saya Tasya Natalia. Di sore hari ini kita akan membahas emiten perkapalan bernama Pelayaran Kurnia Lautan Semesta atau yang biasanya nanti akan kita kenal dengan kode saham KLAS. Nah, emiten KLAS ini dibilang valuasinya cukup mahal dan utangnya tinggi. Tapi apakah layak dikoleksi? Mari kita bahas dulu pertama dari rencana IPO-nya. Saham yang akan diterbitkan sebanyak 540 juta lembar atau nanti ini setara dengan 24,94% dari total kepemilikan masyarakat atau bisa dibilang free float. Kemudian harga penawarannya di rentang 140 sampai dengan 146 per lembar sahamnya. Untuk teman-teman yang ingin memiliki bisa melihat tanggal penting yang perlu kita perhatikan ada di penawaran awal yang masih berlangsung hingga hari ini dari 23 hingga 26 Mei 2023. Kemudian untuk pencatatannya di bursa saham adalah tanggal 12 Juni 2023. Jika belum mendapatkan di periode sampai 26 Mei, maka bisa menunggu di penawaran umum pada 6 sampai 8 Juni 2023. Nah, kemudian bisnis apa saja yang digeluti oleh KLAS ini? Jadi KLAS memiliki segmen bisnis jasa pengangkutan barang umum melalui laut atau melalui kapal. Jadi perusahaan ini memiliki beberapa kapal yang digunakan untuk mengangkut barang-barang seperti hasil tambang, pasir, dan lain sebagainya. Kemudian ada pertambangan dan penggalian pasir. Mereka memiliki anak usaha yang memang dikhususkan untuk menambang pasir. Kemudian ada distribusi perdagangan dan keagenan, lalu ada sewa alat berat juga yang berkaitan dengan distribusi kapal. Selanjutnya kita membahas tentang total dana yang akan diraih dari aksi IPO ini sekitar 78,84 miliar. Nah, dana dari 78,84 miliar ini digunakan mayoritas sekitar 66% ini untuk pembelian kapal. Nah, kapalnya itu ada 4 untuk kapal tongkang yang digunakan untuk mengangkut seperti batu bara. Kemudian ada kapal tunda atau kapal yang digunakan untuk menggerakkan kapal tongkang. Kemudian untuk modal anak usaha yang dikhususkan untuk penggalian pasir ini sekitar 14,65% atau setara 11,5 miliar. Kemudian ada modal kerja perusahaan. Ini untuk operasional kerja keseharian begitu. Ini setara 18,75% atau 14,7 miliar rupiah. Nah, kemudian bagaimana dengan kinerja profitabilitasnya atau kinerja keuangan? Di sini ada pendapatan dan laba bersih, di mana dari tahun 2019 menurut data prospektus bisa kita perhatikan selalu meningkat. Dan sampai 2022 ini kita forecast menggunakan data terakhir selama 11 bulan berjalan di 2022. Itu menjadi 195,7 miliar untuk pendapatannya. Sedangkan dari laba bersih juga terlihat ada peningkatan dan yang paling signifikan itu di 2022 kita proyeksikan untuk pendapatan dari KLAS ini bisa mencapai 31,5 miliar. Ini kalau dibandingkan dari tahun sebelumnya naiknya bisa beberapa kali lipat, lebih dari 3 kali. Dan selanjutnya kita melihat kinerja terbaru dari 11 bulan berjalan di 2022. Bisa kita lihat di sini di akhir November untuk pendapatannya naik signifikan 25,39%. Ini juga sejalan dengan laba tahun berjalannya atau laba bersihnya ini naik cukup signifikan 293% menjadi 28,9 miliar. Nah, kenaikan dari pendapatan dan laba bersih ini juga diiringi dengan adanya pendapatan bunga di sini menjadi 23 juta dari sebelumnya 7,4 juta. Selanjutnya ada keuntungan lainnya dari kurs mata uang yang tadinya itu rugi di November 2021 sebanyak 3,9 juta menjadi 1 juta di November 2022. Nah, selanjutnya kita melihat lagi dari
rasio-rasio penting yang harus kita perhatikan dari suatu emiten. Nah, karena profitabilitas perusahaan itu naik cukup signifikan, kita lihat juga bagaimana rasio di margin. Margin ini merupakan selisih keuntungan, jadi ini menunjukkan seberapa efisienkah perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Nah, di sini terlihat adanya kenaikan dari margin-margin dari tahun 2021 ke 11 bulan pertama di 2022, baik dari gross profit margin atau margin laba kotor dari 27,27% menjadi 36,23%. Begitu pula dengan operating profit margin hingga ke net profit marginnya juga semakin meningkat. Nah, selanjutnya bagaimana dengan kesehatan keuangannya, tentu dari sisi neracanya. Ada beberapa rasio penting yang kita lihat untuk mendeskripsikan kesehatan keuangannya, yaitu dari likuiditasnya. Ini digunakan untuk melihat dalam jangka pendek bagaimana perusahaan bisa memenuhi kewajibannya. Di sini terlihat bahwa current ratio dan quick ratio perusahaan naik cukup signifikan. Dari tahun 2021, current ratio dari 0,57 kali menjadi 1,34 kali. Senada dengan itu, quick ratio juga naik dari 0,34 kali menjadi 1,21 kali. Artinya kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya ini sudah cukup baik. Selanjutnya dari sisi solvabilitas atau kemampuan perusahaan untuk membayar kewajibannya dalam jangka panjang. Nah, di sini ada beberapa seperti DAR atau debt to asset ratio dan DAR atau debt to equity ratio yang terlihat ada penurunan. Nah, ini juga cukup bagus jika DAR dan DAR ini turun karena menunjukkan utang perusahaannya menyusut gitu ya. Terlihat DAR turun dari 0,70 ke 0,54 kali, begitu pula dengan DAR 2,31 kali turun ke 1,15 kali. Tapi sayangnya di DAR ini nilainya masih lebih dari 1 yang menunjukkan jumlah utang perusahaan itu lebih tinggi daripada modalnya. Tentu ini menjadi PR untuk perusahaan supaya lebih mengefisienkan lagi dalam utang ataupun lebih memaksimalkan dalam modalnya supaya pemenuhan kewajiban jangka panjang bisa lebih optimal. Oke, selanjutnya bagaimana dengan valuasi untuk menentukan perusahaan ini murah atau mahal. Nah, kita melihat dari data untuk perhitungan valuasi kita menggunakan price to earning ratio yang kita forecast menggunakan data laba bersih di tahun 2022 sebesar 31,5 miliar dan menggunakan perkiraan untuk saham yang dikeluarkan setelah IPO sebanyak totalnya itu 4,3 miliar. Nah, ini menghasilkan EPS besar 7,27 dan dibandingkan dengan harga penawarannya di 140 sampai 146 rupiah, maka akan menghasilkan PER senilai 19,24 kali hingga 20,07 kali. Nah, untuk menentukan mahal atau murahnya, karena secara historis ini belum listing di bursa, maka kita bandingkan dengan kompetitornya. Di sini ada beberapa kompetitor yang menghasilkan secara rata-rata itu di 13,7 kali. Maka dibandingkan dengan hasil yang tadi 19 sampai dengan 20-an kali, tentu valuasi dari kelas ini sudah mahal begitu. Nah, kesimpulannya apakah kelas ini layak untuk diinvestasi? Secara valuasi memang masih mahal, kemudian dari sisi utang juga sebenarnya masih cukup tinggi walaupun ada penyusutan. Nah, ini harus menjadi PR perusahaan ke depannya. Kemudian dari sisi profitabilitas sebenarnya sudah cukup baik karena di tahun 2022 terdampak dari industri batubara yang memang sedang naik tinggi, ada perang Rusia-Ukraina dan harganya yang naik, ini membuat adanya high base effect di profitabilitasnya. Ada kemungkinan di tahun ini akan cukup berbeda, namun prospek dari industri perkapalan ini dalam jangka panjang juga masih cukup prospektif melihat industri mineral dan juga ekspor di dalam negeri masih menjadi cukup dominan melihat Indonesia juga merupakan negara pengekspor komoditas terbesar di dunia. Sekian dari saya, Tasya Natalia.